Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Langit dari semester 1C dengan NPM 7420120103 akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau yang sering disebut dengan SIM. Terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen itu sendiri. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya, seperti yang pertama, sistem informasi pengendalian inventory, atau yang sering disebut dengan Inventory Control Information System. Yang kedua, ada sistem informasi produksi, atau yang sering disebut dengan Manufacturing Information System. Yang ketiga, ada sistem informasi keuangan, atau yang disebut dengan Finance Information System. Yang keempat, ada sistem informasi sumber daya manusia, atau yang sering disebut dengan Human Resource Information System. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Pada zaman dulu, untuk membantu berkomunikasi antar sesamanya, diawali dengan penggunaan alat sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan adanya perkembangan peradaban, manusia mulai menggunakan sistem penulisan dengan beberapa media, diantaranya ada lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan atau mungkin bisa dibilang sebagai sistem bilangan. Sistem bilangan ini biasanya digunakan dalam bentuk sempoa atau kalkulator untuk zaman modern ini. Sejarah perkembangan teknologi informasi. Selain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan iptek, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, khususnya teknologi perangkat keras komputer. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin computere yang berarti menghitung. Pengertian komputer menurut Blismer pada tahun 1985. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja dalam otomatis. Dari definisi tersebut, terdapat 3 istilah penting, yaitu input, data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau PDA, atau Electronic Data Processing (EDP). Literatur terbaru tentang komputer melakukan penggolongan komputer berdasarkan 3 hal: data yang diolah, penggunaan kapasitas atau ukurannya, dan generasinya. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer untuk tujuan khusus atau special purpose computer, komputer untuk tujuan umum, general purpose computer. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi yang pertama ada komputer mikro atau microcomputer, yang kedua ada komputer mini atau mini computer, yang ketiga ada komputer kecil atau small computer, yang keempat ada komputer menengah atau medium computer, yang kelima ada komputer besar atau large computer, dan yang terakhir ada komputer super atau superkomputer. Berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970,
komputer generasi keempat pada tahun 1979 sampai sekarang, dan komputer generasi kelima. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Dengan perusahaan perangkat lunak bermunculan, sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung. Pada era ini, mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemroses dengan data yang diproses. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Otomatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Pada era tahun 90-an sampai sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana atau lebih sudah meluas. Tidak hanya ada pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, televisi, hingga ke mesin cuci, AC dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Untuk istilah teknologi informasi sendiri mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun sekitar 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Sistem informasi merupakan suatu komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengelolaan informasi. Informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja dari komponen-komponen lainnya. Adapun komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi itu sendiri. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen itu sendiri dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah 1. Penghematan waktu atau time saving. Yang kedua, penghematan biaya, cost saving. Ketiga, peningkatan efektivitas atau effectiveness. Yang keempat, pengembangan technology development. Yang kelima, pengembangan personel atau staff development. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system. Yang kedua adalah sistem otomatisasi kantor atau office automation system dan sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen atau management information system. Yang keempat adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system. Yang kelima adalah sistem ahli atau expert system dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Yang keenam adalah sistem pendukung keputusan kelompok group decision support system dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer support
collaborative work system. Lalu yang terakhir ada sistem pendukung eksekutif atau executive support system. Sistem informasi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun komponen-komponen manajemen yaitu ada planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, dan evaluasi. Ciri-ciri manajemen. 1. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai suatu sistem. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi. Keempat, manajemen sebagai suatu proses. Kelima, manajemen sebagai suatu profesi. Dan keenam, manajemen sebagai kumpulan orang. Adapun sarana manajemen adalah manusia, uang, material, alat atau mesin, metode, dan yang terakhir yang keenam adalah pasar. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah komponen-komponen atau subsistem-subsistem yang saling berhubungan di mana diperlakukan suatu pengambilan, collect, proses, penyimpanan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dari organisasi. Sistem informasi dalam suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari sistem yang mempunyai struktur tertentu dan struktur yang tidak memiliki struktur. Keduanya sering disebut sebagai sistem formal dan sistem informal. Komponen-komponen dari sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi pengolahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasional dan manajemen atau operational system management. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen atau management reporting system. Yang ketiga ada common database atau CDB. Yang keempat ada sistem penelusuran informasi atau informasi retrieval system. Secara umum, komponen sistem informasi manajemen terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dokumentasi prosedur atau proses sistem, buku penuntut operasional atau aplikasi dan teknis, dan yang terakhir adalah manusia. Informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis sebagai berikut. Ada blok masukan atau input block, blok model atau model block, blok keluaran atau output block, blok teknologi atau teknologi block, dan yang terakhir ada blok basis data atau database block. Ada blok kendali juga atau control block. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.